dibawa pulang aja. Tapi yang jelas malam itu mamanya Mei marah luar biasa. Mei sampai kebingungan pada saat itu kenapa papa sama mamanya tuh berantem besar. Cuma gara-gara keris kecil itu. Tapi ya udahlah, Mei juga pada malam itu banyak banget PR. Jadi dia memutuskan untuk menghiraukannya. Malam itu selesai belajar dan mengerjakan semua PR-nya, Mei tertidur di kamarnya. Nah entah kenapa pas dia bangun keesokan paginya, Mei ngerasa kayak rumahnya tuh penuh banyak orang. Padahal di rumah itu pada saat itu cuma ada dia. Tapi nggak tahu ada hawa-hawa sumpek gitu. Seakan lagi banyak yang bertamu. Anyways, Mei pergi ke sekolah sendirian dan sepulang sekolah, dia kaget nih. Dia ngelihat ada bayangan orang di dapur. Dia pikir itu mamanya. Dipanggil-panggil lah sama dia, Mah. Gak ada jawaban. Dia datengin ke dapur, ternyata dapurnya kosong. Pada saat itu, Mei kayak cross-check beberapa kali, bener-bener tuh di rumah itu cuma ada dia. Akhirnya, dia memutuskan bahwa, kayaknya aku kecapean aja. Mungkin setelah seharian di sekolah, jadi gak fokus gitu. Tadi ngelihat bayangan yang sebenarnya gak ada. Dan gak lama setelahnya, beneran mamanya pulang. Ternyata baru aja dari warung. Jadi bener nih, bayangan yang tadi dia lihat, itu bukan mamanya. Karena gak yakin juga dengan apa yang dia lihat sebelumnya, bangun sekitar jam 3 pagi. Dan gak tahu kenapa, pada saat dia bangun itu, dia refleks melihat ke arah pintu. Dan di pintu, dia ngelihat ada sosok wanita berbaju putih, rambutnya hitam panjang, sedang menatapnya. Mei deg-degan banget dan nge-freeze. Dia gak bisa teriak, gak bisa gerak, jadi cuma bisa tatap-tatapan sama sosok tersebut. Mei mencoba untuk merem dan istighfar dalam hati. Dia tutup matanya, dia istighfar sendiri, berharap sosok itu menghilang. Dan ketika dia merasa bahwa kayaknya nih udah aman, dia buka matanya. Tapi ternyata sosok itu malah mendekat, persis di depan mukanya. Pada saat itu, Mei kembali terbaring. Dan posisi Mei itu terlentang menghadap ke langit-langit kamar. Jadi posisi dari sosok itu guys, melayang dan rambutnya menjuntai sampai ke pipi dan dahi Mei. Dan dengan jelas Mei merasakan rambut itu di pipinya. Mei sebenarnya nggak sempat lihat dia wajahnya seperti apa, karena saking dekatnya, Mei cuma bisa lihat matanya yang berwarna merah. Mei nggak bisa teriak, merem atau apapun. Lengannya hanya terdiam kaku, tapi jari-jarinya bisa meremas kasur dan spraynya. Dan setelah itu tiba-tiba, Mei tidak ingat apa-apa lagi. Mei terbangun oleh suara